ke negeri Sakura, Jepang. Selama 9 hari di Jepang, keduanya menghabiskan waktu dengan berkeliling tempat yang jarang dikunjungi wisatawan. Mereka memilih tempat-tempat yang biasanya ada di film kartun serial Jepang seperti Shin-chan dan Kobo-chan. Merasa cukup mengunjungi tempat-tempat yang menginspirasi kartun tersebut, merasa masih ada waktu, Barry dan Mita pun akhirnya mengunjungi lokasi ternama di Jepang. Gue mau menghabiskan waktu 9 hari di Tokyo, tapi gue memutuskan sama suami gue untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang terlalu turisti. Kan kalau misalnya turisti kan ke Shibuya, Shinjuku, Harajuku, udah gitu kan. Kalau misalnya gue karena punya teman-teman di sana yang tinggal di sana, jadi kayak nanya, gue mau makan yakitori tapi yang nggak ada orang bulenya, nggak ada orang Indonesianya, nggak ada turis, terus udah gitu kayak ajak gue ke tempat yang bukan Shibuya, Shinjuku, sama Harajuku gitu. Tapi kita tetap ke situ sih, tapi cuma sekali-sekali doang. Ya udah. Jadi pas di Jepang datang ke tempat-tempat yang nggak pernah dilihat sama orang-orang sebelumnya, tapi gue lihat gitu kayak, oh ini ada di film Shin-chan nih, di film Kobo-chan, Chibimaru-Kobo-chan kayak gitu-gitu. Jadi kayak happy aja. When times are hard, feels out of place. Honeymoon ke Jepang ternyata bukan atas dasar rencana. Justru pada awalnya Mita dan Barry membeli Bali untuk tujuan honeymoon. Sayangnya kala itu Bali masih dinyatakan siaga oleh pemerintah karena status gunung agung. Oleh karena itu tercetuslah negara Jepang sebagai tujuan honeymoon mereka. Dadakan banget. Jadi awalnya gue memilih Bali sebenarnya karena gue tidak suka tempat dingin kan, dan waktu itu Jepang lagi dingin banget karena lagi autumn. Lagi 9 derajat gitu. Nah akhirnya gue memilih Jepang. Kenapa? Karena waktu itu sebelum gue berangkat hamin seminggu sebelum gue berangkat, Bali siaga 1 kan, Gunung Agung. Terus katanya suami gue, daripada nanti kalau ditanya Mita gimana honeymoonnya, pecah, bener-bener pecah gitu, gunungnya pecah. Jadi ya udah, mendingan kita rubah destinasi kita rubah ke Jepang. Alhamdulillah jauh sih dari Bali ke Jepang. Seperti harapan awalnya ketika akan honeymoon, ternyata Mita dan Barry ingin sekali sepulang dari Jepang, pelantun lagu Cuma Punya Hati ini bisa hamil. Dan menurut perempuan 26 tahun ini, ia mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Contohnya, ia lebih suka makan makanan pedas, bahkan kulitnya yang tidak memiliki alergi apapun kerap merasakan gatal-gatal. Karena perasaannya ini, ia pun bersama sang suami akan memeriksakan lebih lanjut kepada dokter kandungan. Doain aja, mudah-mudahan, amin. Tapi gue pokoknya kalau misalnya ada kabar baik, kalian adalah orang pertama yang bakal gue bagi kabar baiknya. Cuman sekarang masih belum bisa gue bagi aja. Kalau gejala sih udah ada, cuman masih belum mau ngecek aja. Nanti kalau misalnya udah ngecek, insya Allah kita bagi. Karena belum sempat gitu. Jadi gue kemarin baru pulang dari Jepang, terus kerja. Kayak belum sempat ke rumah sakit, belum sempat ke dokter yang benar-benar ngobrol banget gitu. Jadi kalau mau, kemarin sempat ngobrol sama suami gue, kapan ya kita mau ngecek, benar-benar ngecek gitu. Terus kata dia, tunggu dulu deh sampai kita benar-benar yakin, sampai kamu benar-benar mau, sampai yakin banget baru kita pulang. Gue udah kurang percaya nih sama test pack, karena gue pingin langsung yang alat canggih gitu, kayak udah ketahuan, misalnya kayak langsung datang di USG gitu. Kayak, oh ketahuan, udah ada fotonya. Bukan hanya ceritanya selama di Jepang, ternyata kehidupan dirinya setelah menikah pun dia ceritakan. Baginya banyak hal yang dialami setelah menjadi seorang istri. Antara lain, ia dan Barry masih banyak sekali hal baru yang ditemukan setelah menikah. Hingga saat ini, perempuan berambut pendek ini pun bersyukur karena memiliki suami yang sangat pengertian dan memanjakan dirinya. Ditambah sang suami juga sangat romantis. Suami gue jadi ketahuan gitu sifat-sifat aslinya. Kayak aku nggak mau mandi kalau misalnya bajunya belum kamu siapin gitu. Yaudah. Tapi beneran bisa nggak mandi kalau bajunya nggak gue siapin. Jadi kalau misalnya mau nyuruh dia mandi, baju udah siapin dulu baru kamu mandi mas gitu. Terus kalau misalnya habis makan, minumnya harus disiapin. Kalau misalnya nggak disiapin, dia nggak bakalan minum sampai cepuan. Untung suami gue tuh nggak rewel soal makanan. Jadi kalau misalnya gue lagi sempat gue masak, kalau misalnya gue lagi nggak sempat, yaudah dia beli sendiri. Atau karena kita masih tinggal di rumahnya mertua dan di rumah nyokap gue juga, jadi bolak-balik gitu, back and forth.
Jadi ya udah masih dimasakin sama mamanya dia atau dimasakin sama nyokap gue. Ternyata dia sabar sekali. Gue tuh kalau misalnya malam suka susah tidur karena badan gue sakit kan. Terus dia yang kayak, kenapa sayang? Sini aku elus-elus ya punggungnya ya sampai tidur gitu. Terus kayak makanya jadi suami kayak gitu semua. Terus udah gitu kayak kalau lagi pusing tuh yang bacain doa dan gue percaya tuh sama hal-hal kayak gitu. Jadi kalau gue lagi sakit punggung atau lagi sakit kepala dia kayak dukun gitu. Jadi kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Jadi buat gue suami gue terbaik deh. So